Halo teman-teman, selamat datang di channel saya TDT. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel saya. Terima kasih juga yang sudah mau datang dan nonton di channel saya. Untuk kali ini saya akan melakukan review foto berdasarkan yang kemarin saya posting. Saya akan membantu teman-teman untuk mereview fotonya. Jadi sebelumnya saya ingin bilang ke teman-teman, saya ini hanya orang biasa ya teman-teman gitu. Saya bukan yang super jago dalam hal foto. Jadi apa yang saya sampaikan ini belum tentu pasti benar jadi teman-teman. Setiap orang tuh punya nilai seni atau punya rasa yang berbeda-beda mengenai tentang keindahan ya teman-teman. Jadi bentuk keindahan dari saya mungkin begini, tapi mungkin juga bentuk keindahan dari teman berbeda. Tapi yang saya akan mau kupas di review foto malam ini adalah gimana caranya supaya foto terlihat lebih enak atau lebih menarik dilihat gitu teman-teman. Maaf tuh ada motor lewat. Oke, jadi saya mulai dengan foto Mas Taufik 45 gitu. Mas Taufik 45 ini awalnya ini begini nih fotonya. Jadi Mas Taufik fotonya udah bagus. Saya udah lihat ini fotonya bagus. Cuman yang jadi mengganggu menurut saya kalau foto itu horizonnya itu jangan sampai miring. Di sini di depannya ini miring. Jadi buat teman-teman juga yang baru start motret, jangan sampai terjadi horizon yang miring. Itu kalau bisa jangan. Nah, terus kedua dalam hal fotonya Mas Taufik ini sebetulnya udah bagus Mas, cuman penyampaiannya itu atau penyajiannya kalau menurut saya akan crop dia ke sini. Tuh. Kenapa? Karena yang mau saya sampaikan itu orang naik sepeda gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan yang di belakang gitu. Jadi teman-teman, dalam fotografi itu sebetulnya yang kita mau sampaikan ke orang supaya orang tahu ya kita masukin ke dalam frame atau ke dalam foto. Kalau kita nggak mau atau nggak berhubungan dengan cerita atau yang ingin kita sampaikan, ya kalau bisa itu orangnya nggak ada. Makanya atau apapun objek itu nggak ada. Makanya itu kadang-kadang suka fotografer bilang kalau di acara wedding bocor ya, berarti ada kita lagi motret terus ada orang lain masuk atau mengganggu lain gitu. Itu juga itu jadi masukan buat teman-teman juga. Jadi jangan yang kita mau ceritakan ya misalnya orang naik sepeda ya udah, kalau misalnya di belakang ini orang yang nggak ada berhubungan ya kalau bisa jangan dimasukin. Oke Mas Taufik, terima kasih sudah berpartisipasi. Fotonya bagus, cuman tinggal dikit doang penyajiannya doang yang bikin jadi foto ini sempurna. Terima kasih Mas Taufik. Nah next ini Mas Slamet Kurniadi. Salam kenal Mas Slamet. Ini fotonya udah bagus banget, horizonnya tuh nggak motong ke leher, nggak motong ke jidat. Nih, ini fotonya udah bagus, udah oke. Oh, menurut saya ini ke horizon jangan sampai motong ke leher, karena ini di horizonnya juga udah di sini di dada. Menurut saya ini fotonya bagus, hitam putihnya juga bagus. Cuman ya kalau menurut saya ya Mas Slamet ya, saya maunya tuh orangnya lagi nengok ke sebelah sini. Kenapa? Karena arah cahayanya itu dari sini. Tapi ini udah bagus sih. Tinggal ditambah ekspresinya, sebetulnya ini foto jadi lebih bagus. Nah untuk penyajiannya juga teman-teman ya, penyajiannya
karena saya di dunia wedding, kadang-kadang saya juga selalu nanya sama kliennya mau dicetak berapa. Misalnya mau dicetak 60 kali 90, cukup besar ya. Kalau cukup besar, pemotongan seperti kayak gini oke gitu. Tapi kalau dicetaknya kecil, biasanya orangnya jadi makin kecil. Jadi saya juga crop lagi lebih kecil gitu. Jadi masing-masing selera ya Mas ya. Tapi kita juga memikirkan penyajiannya, istilahnya kayak seperti makanan, nggak cuman rasa tapi penyajian juga penting gitu. Jadi kadang-kadang kalau penyajiannya salah, apa yang kita mau sampaikan jadi nggak terlihat atau nggak terasa oleh orang yang lihat gitu. Jadi balik lagi nih ke si Mas Kurniadi, yang mau disampaikan apa? Misalnya pemancing yang sedang sedih, berarti mimiknya harus lebih sedih. Pemancing yang happy, berarti mimiknya lebih happy. Oh misalnya dia ini kayaknya karena nih suasananya sepi, jadi saya biasanya kasih judul misalnya ini alone misalnya, karena dia sendiri kesepian, berarti dia harus sendiri ngadap ke sana dengan situasinya yang keadaannya sepi, pancing sendirian. Nah, kita bisa bikin judulnya alone yang maksudnya rasanya itu ke arah sedih, alone. Tapi fotonya Mas Slamet Kurniadi ini udah bagus banget, udah enak banget, hitam putihnya juga asik. Mungkin semuanya balik lagi ke selera ya Mas. Ininya udah oke banget. Terima kasih udah berpartisipasi Mas Slamet Kurniadi. Next dengan Mas Muhammad Rizal. Mas Muhammad Rizal ini fotonya udah bagus, tajam. Ini pasti point of interest ini si Mbak ini gitu. Kalau saya sih balik lagi seperti tadi foto yang di awal, saya akan crop ketat. Kalau di sini kan ini ada banyak elemen gitu. Elemennya misalnya point of interestnya itu si Mas ini, si Mbak ini. Si Mbak ini itu gak cukup kuat untuk jadi yang menarik perhatian. Kenapa? Karena dia menghadap ke sana. Kalau dia ngadap ke sini tapi dia ekspresinya lagi kaget atau suatu hal yang ekspresi yang menarik perhatian, mungkin lebih menarik ya gitu. Jadi banyak jalan menuju Roma atau banyak hal untuk bikin foto menarik. Tapi dalam hal ini foto Mas Muhammad Rizal udah oke, cuman penyajiannya kalau dari saya akan crop sini. Misalnya saya akan crop si abang beca motor dan orang yang di sebelahnya. Jadi ini ada kepalanya, ya ini kepalanya nggak ada. Sini ada line-line yang turun pas gitu. Jadi kita menceritakan si bapak yang naik motor. Nah ini juga ada garisnya ke sini, ini garisnya ke sini. Jadi ya lah, ininya juga tajam, dan ini sebagai objek pendukung dia kepalanya nggak ada. Jadi kita nggak distract dengan dia. Jadi kita lebih mikirin ke si bapak yang naik motor. Ini menurut selera saya ya Mas Muhammad Rizal. Oh saya mau yang si ibu ini. Oh kalau mau yang ceritakan si ibu ini, si Mas crop ketat, lebih arahnya ke si ibu ini gitu. Ibunya itu menceritakan apa? Jadi kita bisa menceritakan, oh si ibu lagi gatel punggungnya nih gitu. Ibu ini lagi gatel punggungnya, dari sini ada yang lagi ketawa tapi dia blur. Nah untuk penggunaan lensa blur atau lensa bokeh atau lensa yang bisa membuat latar belakang jadi blur, sebetulnya itu sudah memisahkan
objek kita dengan background. Jadi lebih bercerita. Tapi karena karakter point of interest ini kurang kuat, jadi masih kurang sedikit lagi lebih menarik. Tambah kontras, sebetulnya lebih nimbul deh mas, nimbul di punya point of interestnya. Tambah di sini ada warna kuning. Ini sebetulnya udah bikin satu ibu ini jadi point of interest yang bagus nih menurut saya. Jadi saya mau sedikit cerita mengenai tentang klien saya dulu. Saya motret di Tangerang itu di depan perumahan atau sebelum perumahan Citramaja. Jadi klien saya cuma lihat bentuknya ada danau, ada tebing gitu. Tapi pas sampai ke sana dia kaget karena kok bentuknya kayak gini ya, kok bentuknya cuman kubangan air gitu, kubangan yang seperti kebo aja nggak bisa masuk gitu. Terus tebing-tebing yang dia lihat itu semuanya tuh cuman gundukan-gundukan tanah, dan sebelah kanan kirinya itu jelek gitu mas. Ya fotografer itu ya, kita kalau mau menceritakan sesuatu ya kita ambil situ aja gitu, kita nggak ngambil yang lain. Banyak yang bilang ya tukang foto itu ya tukang bohong, ya betul juga sih ya. Kita ya kalau nggak mau kasih tahu ya kita jangan ambil gitu. Kayak si mas fotonya ini ya, kita mau menceritakan tentang si ibu di pasar yang bagus ya, kita foto dia di tempat yang bersih ya, potong crop segini aja tuh, crop segitu. Jadi harus motretnya harus pakai lensa tele dong, harus pakai lensa wide dong ya. Itu semua masing-masing balik lagi ke selera ya. Kalau si mas mau melatih diri, biasakan memakai lensa wide. Kenapa? Karena dengan lensa wide itu kita bisa membaca line-line, garis, bentuk yang nanti bisa membantu kita bikin foto objek itu bagus. Kalau kebanyakan pakai telefoto atau lensa potret, nah nanti pasti motretnya kebanyakan pakai potret terus kebanyakan ya. Jadi ya sifat manusia itu kan pasti maunya gampang, karena kalau lensa potret ya seperti kayak gini aja, langsung di crop segini kan, dia lebih nggak banyak unsurnya, jadi udah terbiasa gini motretnya potret terus. Padahal dunia itu lebih indah kalau kita motretnya landscape. Tapi balik lagi ke selera ya masing-masing ya. Setiap orang punya nilai atau rasa keindahan yang berbeda-beda. Terima kasih Muhammad Rizal udah partisipasi. Fotonya bagus banget, tinggal di crop atau tinggal kalau menurut saya si mas lebih maju atau lebih dekat lagi ke objek yang mau difoto. Terima kasih. Nextnya ini foto keren banget. Saya udah anggap dia nih kayaknya udah kelasnya, udah levelnya mungkin udah master nih. Kenapa? Karena udah pencahayaannya gelap terang, cahaya dari sana dia bisa ngambil orang yang ada ke sana, line-line-nya semuanya itu bekerja bagus, udah bisa langsung dia framing gitu. Ini line-nya ke sini tuh udah langsung framing. Ini foto yang bagus banget gitu kan. Di sini gelap, ada shadownya, ada highlightnya. Ini udah keren banget. Ini udah gak usah dikomen sama saya, yang motret pasti udah master, jangan lebih jago dari saya nih, Mas Vloglow. Terima kasih udah berpartisipasi di acara saya, Mas Vloglow. Ya ini fotonya keren banget. Belum
belum tentu saya bisa motret kayak begini topnya mas. Thank you mas ya, ini keren banget. Nah ini udah kita nggak bahas lagi karena udah sempurna banget fotonya. Nextnya kita bahas dengan Mas Febrio Sapta. Nah Mas Febrio Sapta juga fotonya ini bagus banget nih mas, gitu, bagus banget fotonya. Cuman kalau saya itu saya akan lihat ini ada background yang di sini. Ini kan dia mengarah ke sini, ini mengarah ke situ. Saya masukin itu juga. Jadi kalau menurut saya, kalau dari gaya saya akan bikin crop gini. Kalau gaya saya mas ya. Ini si bapak lagi lihat-lihatan sama gambar keranya lagi buka mulutnya. Ini keren banget fotonya Mas Febrio Sapta. Cuman tinggal eksekusinya mau dibikin ceritanya gimana. Tuh. Kalau ini kan jadi dua cerita gitu, dua cerita ini. Nah kalau yang di sini ya bisa kayak gini. Ini ularnya mengarah ke bapak. Ini juga semuanya lagi mengarah ke bapak. Jadi dia yang kita mau ceritain itu burung-burungnya ke sana ya oke lah, nggak ada masalah. Cuman nih yang lebih kuat di antara burung ini ekspresinya si ular yang sedang mau menggigit. Jadi arahnya ke sini. Tuh. Mas Febrio Sapta, fotonya keren banget. Terima kasih udah berpartisipasi di acara saya. Ini tinggal dieksekusi aja kalau menurut saya dari segi keindahan saya ya mas. Jadi setiap orang punya rasa yang berbeda. Jadi Mas Febrio Sapta bisa, saya lebih suka yang ini, ya nggak apa-apa gitu. Menurut saya semua foto itu bagus kok, nggak ada masalah. Karena ini juga Mas Febrio Sapta dalam hal fotografi, kalau menurut saya udah oke gitu, udah lurus, nggak miring-miring. Terus juga pencahayaannya juga oke semuanya. Jadi udah nggak ada yang salah, semuanya udah bagus kok ini gitu. Tinggal kalau saya akan eksekusinya seperti yang tadi saya bilang gitu. Ini jadi si bapak dengan si kera, karena nih keren banget menurut saya. Ini kalau menurut saya. Makasih Mas Febrio Sapta. Oke, yang berikutnya, nah ini Mas Egidian. Mas Egidian, ya ini paling penting kalau motret di pantai, di laut tuh horizon tuh harus lempeng. Kedua, ini noise-nya kenceng banget ya, tapi emang ya nggak ada masalah sih. Yang penting cuman horizonnya. Dan ini foto pemandangan ya si Mas mau menceritakan tentang si kapal dan di sini ada di Teluk Jakarta atau apa. Oke sih, nggak ada masalah, cuman ini doang horizonnya jangan sampai miring kalau foto di pantai atau di laut. Sisanya udah oke banget, nggak ada masalah. Terima kasih Mas Egidian. Nah ini dengan, saya lupa nih yang terakhir nih, Steven ya kalau nggak salah ya. Ini juga, nih fotonya juga oke gitu. Jadi kalau si Mas ini mau menceritakan tentang dia mau fotonya itu tajamnya itu di kaca. Kalau dari saya akan crop ketat apa yang saya mau ceritakan. Tuh. Misalnya saya mau menceritakan tentang si orang itu.
saya crop. Dan ininya harusnya lebih tajam sih gitu. Ini lebih tajam, ini blur, emang pasti blur ya, ini tajam. Bajunya kita ada orangnya, jadi dihalangi dengan orang, dan baju yang di sebelah saya crop. Kenapa? Karena saya nggak menceritakan tentang baju itu gitu. Jadi kalau segini itu menceritakannya banyak sih jadinya gitu. Jadi menceritakan tentang si baju, bisa si dompet, bisa yang ini. Kalau dalam hal ini karena kita motretnya ini kayak jenisnya street, saya nggak mau menceritakan ini, saya potong dia. Saya nggak mau menceritakan tentang dia lagi lihat handphone atau dia tujuannya lagi lihat handphone, enggak. Saya lagi mau menceritakan dia tentang refleksi dari kaca, jadi saya potong segini. Kalau ini dari segi keindahan menurut saya ya, Mas Steven kalau nggak salah. Terima kasih yang sudah berpartisipasi di acara review foto saya. Dan sekali lagi ya teman-teman, saya bukan fotografer yang sangat handal, yang jago. Semua yang saya sampaikan itu belum tentu benar. Jadi teman-teman itu coba lagi, motret lagi, terus dan coba lagi. Karena rasa itu akan keluar sendiri teman-teman. Itu saya jamin. Kalau teman-teman motret sekarang, nanti setelah setahun teman-teman motret, teman-teman lihat foto teman-teman yang lama, nanti teman-teman bisa rasa ada kekurangannya di mana, dan rasanya itu akan timbul. Makanya saya selalu bilang fotografi itu mengenai tentang rasa. Jadi setiap orang punya rasa yang berbeda, dan itu akan muncul dengan sendirinya dengan sering motret. Oke teman-teman, terima kasih yang udah berpartisipasi di acara saya review foto. Jangan bosan-bosan nonton video saya teman-teman, dan juga teman-teman yang belum subscribe. Dengan subscribe itu gratis, juga membantu saya supaya saya lebih semangat lagi dalam bikin konten. Dan juga untuk teman-teman yang ingin tinggal di wilayah Jakarta, ingin motret nyetrit bareng sama saya, nanti saya mau ngadain lagi nyetrit bareng, kita sama-sama fun, sama-sama sharing bareng, nggak kena biaya dan juga nggak ada macem-macem teman-teman. Yang penting kita bisa sama-sama bareng-bareng aja. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton POV, yang udah nonton review foto saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.